Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur, NIM 2338028. Saya mahasiswa jurusan IPS semester 5. Di sini, saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah PKLH oleh dosen pengampu Dr. Eti Mairina Brahmana, MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam. Sumber daya alam memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan suatu negara. Keberadaan sumber daya alam seperti hutan, air mineral, dan energi telah menjadi fondasi utama dalam kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian hingga industri. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya ini mencakup bahan-bahan dari lingkungan seperti air, tanah, udara, tumbuhan, hewan, mineral, dan energi. Sumber daya alam memainkan peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar dari kegiatan pertanian, industri, energi, dan pembangunan berdasarkan ketersediaannya. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya seperti air, udara, dan tumbuhan. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, dan logam. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana sangat penting agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jenis-jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam bisa dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya di alam dan dibedakan menjadi yang pertama sumber daya alam hayati, yang kedua sumber daya alam non-hayati. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, air. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air dapat diperbarui melalui siklus hidrologi, siklus air yang terus-menerus. Namun, ketersediaan air bersih yang layak pakai bisa terbatas dan kualitasnya menurun akibat pencemaran. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yang kedua yaitu tumbuhan. Tumbuhan adalah sumber daya yang dapat diperbarui karena mereka adalah makhluk hidup yang dapat berproduksi dan tumbuh kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ketiga yaitu panas bumi. Selanjutnya contoh yang keempat, matahari. Matahari adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui karena memancarkan energinya terus-menerus dan tidak akan habis dalam skala waktu manusia. Yang kelima yaitu angin. Angin adalah sumber daya alam yang terbarukan karena secara alami terus-menerus
dihasilkan dan tidak akan pernah habis. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama yaitu batu bara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang kedua yaitu gas alam. Selanjutnya yaitu minyak bumi. Beginilah proses terbentuknya minyak bumi, fakta uniknya bikin geleng-geleng. Kalau kamu gali tanah dalam banget, kamu bisa nemuin sisa kehidupan purba yang udah jadi emas hitam. Minyak bumi itu bukan cuma cairan hitam dari tanah, tapi hasil masakan alam selama jutaan tahun. Zaman purba dulu, bumi itu 70% lebih lautan, penuh makhluk kecil kayak plankton. Tapi kamu tahu nggak, minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup zaman purba yang udah mati. Plankton ini bisa mati jutaan ton setiap tahun, dan mereka jadi bahan dasar minyak bumi. Jangan keburu percaya mitos. Fakta lengkapnya udah dibongkar di channel Sutikno Faktalogi. Selanjutnya, sumber daya alam hayati dan non-hayati. Biotik adalah komponen makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu semua organisme yang hidup. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Selanjutnya, abiotik. Abiotik adalah komponen tak pernah hidup dalam ekosistem yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, air, dan logam. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan potensi penggunaannya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sumber daya alam materi. Jenis ini digunakan dalam bentuk fisiknya. Contohnya emas, kayu, besi, serat kapas. Yang kedua yaitu sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi, sumber ini digunakan dengan memanfaatkan potensinya sebagai energi. Contohnya, minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan sinar matahari. Yang ketiga yaitu sumber daya alam. Ruang jenis ini dimanfaatkan sebagai ruang tempat hidup. Misalnya tanah. Yang keempat yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan nilai kegunaannya atau sumber daya ekonomis, sumber daya alam ekonomi tinggi adalah sumber daya alam yang didapatkan dengan biaya yang besar, seperti contohnya mineral-mineral, logam mulia, contohnya intan, perak, dan emas. Sumber daya alam ekonomis rendah adalah sumber daya alam yang didapatkan
dengan biaya yang cukup murah dan tersedia dengan jumlah yang cukup banyak, seperti bahan-bahan bangunan, contoh batu gamping dan pasir. Sumber daya alam non-ekonomis adalah sumber daya alam yang didapatkan tanpa mengeluarkan biaya, tanpa pengorbanan yang tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Contohnya sinar matahari, udara, dan angin. Manfaat sumber daya alam. Yang pertama, pangan menyediakan bahan makanan seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Kedua, energi menyediakan sumber energi seperti bahan bakar fosil, energi matahari, angin, dan air. Yang ketiga, industri menyediakan bahan mentah untuk berbagai industri, seperti pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Yang keempat, konstruksi menyediakan bahan bangunan seperti kayu, batu, pasir, dan logam. Yang kelima, ekonomi menjadi sumber pendapatan bagi banyak negara melalui eksploitasi dan perdagangan sumber daya alam. Selanjutnya, potensi sumber daya alam Indonesia beserta kegunaannya. Yang pertama, sumber daya alam hutan. Fungsi dari sumber daya alam hutan itu sendiri yaitu yang pertama, sumber daya alam hutan. Fungsi dari sumber daya alam hutan itu sendiri yaitu untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup, beserta menciptakan oksigen yang bagus bagi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, sumber daya alam batu bara. Batu bara mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya, dapat menjadi sumber bahan bakar pembangkit listrik, hingga membantu industri-industri lain seperti industri kertas, industri baja, industri aluminium, dan lain-lain. Yang keempat, ada sumber daya alam minyak bumi. Selain batu bara, minyak bumi juga kerap digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Yang kelima, sumber daya alam gas. Sama seperti minyak bumi, sumber daya gas alam di Indonesia juga memiliki cadangan yang sangat banyak gas. Juga bisa digunakan untuk kebutuhan hotel, restoran, dan lain-lain. Bahkan sumber daya gas alam juga bisa dipakai untuk bahan baku pabrik pupuk obat-obatan, plastik, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah sumber daya alam memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan dan pembangunan suatu negara. Namun, pemanfaatan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya alam, dan menurunnya kualitas hidup. Saat ini, tantangan utama adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara eksploitasi dari pelestarian sumber daya tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijak, berkelanjutan, serta kesadaran masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama agar sumber daya alam tetap dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang selanjutnya. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Sekian video dari saya, terima kasih yang sudah menyaksikan.